Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil amyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sinna rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yaitu kita selalu diberikan nikmat serta hidayah. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu jualah kita selalu hidup itu penuh dengan manfaat itu bagi alam dan sekitarnya. Salawat dan salam selalu buat Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebagaimana itu kegiatan kita pada hari ini dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita masuk, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, yaitu adalah materi kita membahas selanjutnya yaitu pada larangan pergaulan bebas ini dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17. Ini tentu kita harus tahu terlebih dahulu tentang dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32 dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan pengertian asbabun nuzul, yaitu pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 ini. Peserta didik dapat menentukan hukum bacaan hukum tajwid pada surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran pada surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian kita melangkah kepada dalil tentang larangan pergaulan bebas ini, bahwasanya di sini adalah dalilnya yaitu pada surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-32 ini bisa dapat kita baca sama-sama, yaitunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'ah sabila. Kalau kita artikan dengan secara bahasa kita, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Kemudian diterangkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasnil abdu hina yasni wa huwa mu'min wa la yasrik hina yasrik wa huwa mu'min wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'minu wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh
sedangkan ia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu adalah dari larangan pergaulan bebas. Maka dari larangan pergaulan bebas ayat ke-32 ini dapat kita lihat yaitu hukum tajwid. Yang mana di sini hukum tajwidnya yang pertama sekali yaitu adalah nun sukun ataupun tanwin. Poin A-nya adalah ikhfa. Pada ikhfa ini terdapat hurufnya yaitu ta, sa, jim, dar, zar, zai, sim, shim, shot, dot, toa, zoa, pa, kau, kap. Kemudian poin B itu adalah izhar. Izhar adalah tajwidnya alif ha, kha, ain, ghain, ha. Poin C, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya adalah mim, nun, waw, ya. D, idgham bila gunnah yaitu adalah hurufnya lam, ro. Iklab. Iklab adalah ba. Yang kedua, yaitu mim sukun. Safawi, A-nya. Ba. Kemudian yang ke B-nya adalah izhar safawi. Yaitu adalah selain mim dan ba. Lanjut C, idgham mimi ataupun idgham mutamasilain. Yaitu adalah hurufnya mim. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu gunnah. Itu gunnah itu adalah dengung. Poin A-nya adalah mim yang bertasdid. B, nun yang bertasdid. Yang keempat, qalqalah. Qalqalah itu hurufnya adalah ba, jim, dar, to, ko. Kemudian pada poin A-nya, qalqalah sugrah berada di tengah-tengah kalimat. B, qalqalah kubra berada di akhir kalimat. Poin kelima, alif lam. Alif lam ini yang pertama sekali yaitu adalah poin A-nya alif lam samsiyah. Alif lamnya tidak dibaca karena ada tasdid. B, alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Kita lanjut kepada kepada asbabul nuzul. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32. Menurut bahasa asbabul nuzul berasal dari dua kata yaitu asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Menurut istilah, asbabul nuzul dapat diartikan sebagai sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabul nuzulnya adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya. Dan turunlah ayat ini. Kemudian isi kandungan ayat dan hadis. Pertama sekali yaitu pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-32. Pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat,
perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kita lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kandungannya pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Kedua, perbuatan zina dan minum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dari materi tadi dapat kita tarik kesimpulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memiliki pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Jadi dari uraian di atas, semoga dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pada materi hari ini, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup sekian, banyak salah janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.